Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Doa kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2041 sampai bab 2045. Apakah kamu menemukannya? Mata Ye Junlin berbinar. Dia segera mengambil informasi tersebut dan mulai membacanya. Laboratory of the Gods memiliki basis laboratorium di hampir setiap wilayah di dunia. Menjelajahi material energi untuk laboratorium dewa, DEL. Kemungkinan ini adalah sumber kehidupan laboratorium dewa. Apa yang Ye Junlin ingin lakukan sekarang adalah menghancurkan markas rahasia ini satu persatu. Pasti ada beberapa di Daxia, kalau tidak, bagaimana mereka bisa menemukan tempat pembuatan batu matahari? Jadi ketika Ye Junlin pertama kali menjalankan misinya, salah satu tugasnya adalah menemukan markas rahasia laboratorium dewa di Daxia. Pangkalan rahasia ini adalah yang paling penting bagi laboratorium dewa. Jadi sangat rahasia dan tidak mudah untuk mengetahuinya. Meskipun perusahaan Blackwater datang ke Daxia dengan meriah kali ini, markas rahasianya tidak pernah muncul. Hal ini sebenarnya menambah banyak kesulitan bagi Suzaku dan yang lainnya. Tidak mengetahuinya sampai sekarang, pangkalan rahasia ini sebenarnya masih disurvei di Daxia untuk mencari lebih banyak tempat yang menghasilkan material energi, kali ini di pegunungan Kunlun. Mereka ditemukan oleh Suzaku dan yang lainnya. Ternyata tidak hanya ada satu markas di Daxia, tapi 6 markas. Ye Junlin mau tidak mau berkata setelah melihat daftarnya. Suzaku berkata, ini mungkin karena berbagai pertimbangan dari laboratorium dewa, jika tidak mungkin ada lebih dari 10 atau 20. Kami juga telah menemukan lebih banyak tempat yang menghasilkan batu matahari. Ye Junlin mengangguk, saya Punya mengatakan, laboratorium dewa terlalu menakutkan. Dengan jejak kaki di seluruh dunia, siapa lagi yang bisa melakukannya selain mereka? Saya tidak tahu betapa mengejutkannya inti sebenarnya dari laboratorium dewa, dan saya tidak tahu pada level berapa mereka teknologi nyata telah mencapai. Semua orang wajahnya menjadi serius. Jangan melihat serangan saat ini terhadap laboratorium dewa, yang merupakan pukulan telak. Namun sumber kehidupan sebenarnya dari laboratorium dewa tidak pernah disentuh, apalagi disentuh. Bos, apa yang harus kita lakukan dengan markas rahasia ini? Suzaku bertanya. Kontrol, sekarang penambangan batu matahari tidak bisa dihindari, seluruh dunia akan memulai ini, kita kekurangan teknologi, apalagi penambangan, kita bahkan tidak dapat menemukannya. Jadi orang-orang ini harus dikendalikan. Demi kepentingan kita membutuhkan teknologi untuk mensurvei batu matahari, dan kita juga membutuhkan teknologi untuk menambang batu matahari. Dimengerti, saya akan segera melakukannya. Hanya dalam satu malam, Ye Junlin mengirim orang untuk mengendalikan semua pangkalan rahasia. Richard dan laboratorium dewa sangat sibuk malam itu. Kerusakan di mana-mana, pemeriksaan di mana-mana. Pagi-pagi sekali, Richard mengambil nafas tepat ketika saya hendak istirahat, berita lain datang. Pak Richard, terjadi sesuatu lagi, ceritakan padaku, apa yang terjadi lagi? Richard kini mati rasa, ada terlalu banyak berita buruk. 6 pangkalan rahasia kita di Daxia telah menghilang tanpa alasan, dan tidak ada yang bisa menghubungi mereka sama sekali, semua instrumen juga dimatikan, dan mungkin telah dihancurkan oleh kekuatan misterius. Mendengar ini, wajah Richard berubah. Bisakah kamu menemukan semua ini? Bahkan jika kami menambang di Daxia, kami tidak membiarkan mereka muncul, bagaimanapun, Daxia adalah daerah dengan sumber daya terkaya, bagaimana kamu menemukannya? Richard terkejut. Tetapi hal baiknya adalah pangkalan yang paling penting masih ada di sana. Ternyata pangkalan rahasia itu bukan hanya 6, tetapi 7. Richard memelototinya, biarkan mereka bersembunyi untuk saat ini, jangan biarkan mereka ditemukan. Rex bertanya apakah akan terus menambang atau mengangkut. Richard menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu,
pikiran saya adalah segalanya kacau sekarang. Dari siapa yang akan melawan kita? Richard menjadi gila. Semua orang akan meledak, pihak lain menggerogoti mereka sedikit demi sedikit, tetapi mereka bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Tuan Richard, saya punya ide. Apakah Anda ingin mendengarnya? Kamu, Richard memandang pelayan itu dengan heran. Nama anak laki-laki ini adalah Li Siji, dan dia berasal dari Xingguo. Mereka jelas merupakan talenta teknologi tinggi. Tapi dia menyerahkan semua kehidupannya yang baik dan datang ke sini untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan. Tuangkan kopi Richard sepanjang hari. Alasannya adalah untuk memasuki laboratorium para dewa. Iya, saya punya ide. Richard tidak punya harapan apapun. Dia mengangguk. Baiklah, beritahu saya. Dengarkan saja dengan santai. Mencarinya dari sudut pandang kita sekarang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Pihak lain secara khusus menargetkan kita, dan tidak mungkin mereka bisa meninggalkan petunjuk apapun kepada kita. Bukan hantu. Jika kamu bukan dewa, bagaimana mungkin kamu tidak meninggalkan jejak apapun? Richard sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Iya, selama mereka bergerak, pasti ada sesuatu yang tertinggal. Hanya saja kita tidak dapat menemukannya dari sudut pandang kita. Teruslah bicara. Li Siji tersenyum dan melanjutkan, kita tidak dapat menemukannya dari sudut pandang kita. Tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Saya tidak dapat menemukan sudutnya. Richard menjadi lebih energi dan memandangnya dengan cermat. Ide saya sederhana. Keluarkan perintah hadiah, biarkan lebih banyak kekuatan dan lebih banyak orang membantu kita menemukan kekuatan misterius ini. Selama kondisi kita murah hati, kita dapat menarik lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Pada saat itu, misterinya setiap saat kekuatan mengambil tindakan, kesulitannya akan meningkat. Tidak hanya menghadapi kita, lebih tepatnya, mereka mungkin harus menghadapi seluruh dunia. Begitu mereka bertindak, itu sama dengan mengeksposnya ke seluruh dunia. Li Siji mengatakan rencananya. Richard langsung menamparkan pahanya. Ya, meski kita kuat, kita tidak bisa menutupi semuanya, kita masih butuh bantuan orang lain. Kalau orang lain bisa bekerja keras untuk kita, mereka benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Richard langsung berteriak, ayo orang-orang, segera keluarkan pesanan hadiah atas nama Laboratorium Dewa dan perusahaan Blackwater. Persyaratan untuk pesanan hadiah sangat murah hati. Bahkan jika Anda memberikan beberapa petunjuk, Anda bisa mendapatkan hadiah setinggi langit. Termasuk teknologi sumber daya dan sebagainya. Semua yang kamu butuhkan. Begitu pesanan hadiah diumumkan, semua orang menjadi gila. Mereka semua ingin membantu Laboratorium Dewa menggali kekuatan misterius. Tidak hanya itu, kekuatan besar yang tersembunyi di web gelap misterius juga telah mengambil tindakan. Kekuatan gelap yang tersembunyi di seluruh dunia bahkan mungkin sedikit takut pada Laboratorium para dewa. Beberapa di antaranya adalah kekuatan kuno yang mungkin bertahan ratusan ribu tahun. Ada banyak dari mereka, dan bahkan di era ini, mereka masih berdiri tegak. Namun kondisi yang ditawarkan oleh Laboratorium Dewa terlalu menggiurkan. Mereka juga tergoda. Setelah perintah hadiah dikeluarkan, hampir semua orang di seluruh dunia mencari Ye Junlin dan yang lainnya. Efeknya bahkan lebih baik dari perkiraan Richard dan yang lainnya. Jumlah orang yang berpartisipasi juga lebih banyak. Melihat petunjuk yang diberikan satu demi satu, Richard terkejut dan gembira. Belum lagi apakah petunjuk ini berguna, tapi sebelumnya tidak ada. Sekarang bahkan petunjuk yang memberikan arahan pun bisa digunakan. Yang terpenting adalah petunjuk-petunjuk ini ternyata sangat berguna setelah disaring. Misalnya saya memotret punggung saya, jejak aktivitas di suatu area tertentu, petunjuknya semakin bertambah, kebenaran semakin dekat dan dekat. Richard berkata kepada Li Siji dengan heran, saya akan langsung mempromosikan Anda menjadi salah satu asisten saya, jika saya benar-benar menemukan kekuatan misterius kali ini.
saya akan langsung meminta kredit Anda di laboratorium. Terima kasih, Tuan Richard. Li Siji juga tersenyum penuh semangat. Tuan Richard, sebenarnya saya punya ide lain. Dia ragu-ragu. Hah, apakah kamu punya ide? Richard tertegun. Saya pikir kita bisa mengangkut batu matahari kembali. Pertama, seluruh dunia sedang mencarinya sekarang. Akan terlalu sulit bagi mereka untuk bergerak lagi, dan mereka akan mudah terekspos. Kedua, kita bisa minta pengawalan dari Daxia. Li Siji memandang Richard dan berkata, biarkan saya memberitahu Anda alasan saya. Saya selalu merasa bahwa kekuatan misterius ini ada hubungannya dengan Daxia. Lagi pula, sekeringnya ini dimulai ketika batu matahari ditambang di Daxia. Jadi kita bisa meminta rumah Tians Daxia atau pengawal Yanlong untuk mengirim orang untuk mengawal mereka, lalu kita akan melihat apakah mereka ada hubungannya dengan Daxia. Akan lebih baik. Jika kekuatan misterius muncul, kita dapat menggalinya secara langsung. Bahkan jika mereka tidak muncul, batu matahari akan diangkut kembali oleh kita. Kami tidak akan kehilangan uang apapun yang terjadi. Dan kita dapat melanjutkan untuk menambang batu matahari dari Daxia di masa depan, tanpa bahaya apapun, mereka yang memblokirnya. Li Siji sangat yakin dengan rencana ini. Richard memandang Li Siji dan semakin mengagumi pemuda ini. Ide yang bagus, ini menyelesaikan terlalu banyak masalah. Richard mengangguk dan berkata, saat ini, saya juga ingin terus mengangkut batu matahari kembali dan memaksa kekuatan misterius untuk mengambil tindakan. Namun, saya tidak menyangka Daxia akan menemani saya. Trik ini sungguh luar biasa. Bisa identifikasi langsung Daxia apakah kamu terlibat. Ayo, cepat dan persiapkan untukku, mulai mengangkut Sunstone kembali dalam sehari. Beri aku pengaturannya. Beritahu Rex, hubungi juga Daxia dan minta mereka mengirim orang untuk melindungimu. Ini waktunya. Richard dengan cepat mengatur tugasnya. Semua perangkat manual di laboratorium Dewa sudah siap. Kekuatan besar yang mulai membantu laboratorium Dewa karena perintah hadiah juga mulai menunggu. Selama Anda membantu laboratorium Dewa sedikit pada saat itu, Anda akan menerima imbalan yang besar. Hampir semua orang di dunia mengambil tindakan, memperhatikan apakah Ye Junlin dan yang lainnya akan muncul. Setelah menerima permintaan tersebut, Daxia Chefu dan Yan Longwei tidak punya pilihan selain menyetujui. Bagaimanapun, seluruh dunia sedang menyaksikan. Tidak ada cara lain, kirim seseorang untuk mengawalnya, kita tidak bisa menolak. Juga, perampokan batu matahari tidak boleh terjadi di Daxia, bahkan di area pertambangan. Tians Mansion dan penjaga Yanlong dipaksa masuk ketidakberdayaan. Kami hanya dapat mengirimkan tim untuk melindungi mereka. Reputasi Daxia tidak dapat dirusak dengan cara apapun. Transportasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu juga merupakan waktu paling santai bagi Richard dan yang lainnya di laboratorium Dewa. Mereka hanya duduk di Diao Yutai dan menunggu Ye Junlin dan yang lainnya muncul. Kali ini, Rex dan yang lainnya berhati-hati. Pastikan tidak ada masalah di setiap aspek. Setelah konfirmasi, batu matahari dimasukkan ke dalam perangkat transportasi. Ia pun meminta tim pengawal Daxia untuk melakukan pengecekan berulang kali. Setelah semuanya baik-baik saja, pengiriman akan dimulai. Dengan semua perhatian tertuju padanya, transportasi dimulai. Bos dan yang lainnya jelas mengincar kami kali ini, kami tidak akan melakukannya secara diam-diam kali ini apapun yang terjadi. Iya, penargetannya terlalu kuat, kami tidak punya peluang. Suzaku dan yang lainnya mulai khawatir. Mereka semua memandang Ye Junlin. Lawan sengaja mengincar setiap link mulai dari sumber, tengah, dan akhir. Selain itu, ribuan pasukan masih membantu mereka. Selama Ye Junlin dan yang lainnya mengambil tindakan, mereka pasti akan terbongkar. Dan dia juga sengaja meminta Daxia untuk mengantarnya. Ini bahkan lebih mengerikan. Apa yang harus saya lakukan? Bos, semua kementerian bertanya kepada Anda. Semua orang memandang Ye Junlin. Semua orang sedikit cemas.
Wajah Ye Junlin tanpa ekspresi. Dia tidak tahu seberapa besar sasaran Richard dan yang lainnya kali ini. Dan dia sudah memperkirakan bahwa pemberhentian selanjutnya akan semakin sulit. Bos, apakah kamu punya ide? Semua orang menjadi semakin cemas. Jelas sekali Ye Junlin tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya kali ini. Tidak sebaik dulu, semuanya sudah diatur jauh-jauh hari. Kali ini dia tidak punya pengaturan apapun, karena setiap tim menanyakan rencana. Jelas sekali Ye Junlin tidak membuat persiapan apapun sebelumnya. Kesal dengan pertanyaan semua orang, Ye Junlin berkata dengan tidak senang, "Salat dingin." Semua orang terkejut. Apakah ini menyerah? Atau apakah Anda ingin bertarung terlepas dari risikonya? Tapi risikonya terlalu besar, hampir gagal. Tapi batu matahari tidak boleh jatuh ke tangan kerajaan elang perang. Bos, katakan sejujurnya kepada kami, apakah Anda punya ide cerdas? Anda sudah menyiapkannya? Semua orang cemas, bertanya-tanya apakah Ye Junlin sudah siap. Ye Junlin melirik semua orang dan menggelengkan kepalanya, "Tidak. Dengar, tidak ada yang boleh bertindak gegabah tanpa perintah saya, siapapun yang melanggar perintah akan dihukum oleh hukum militer." Ye Junlin melirik semua orang dan memperingatkan. Tim transportasi berangkat, pengawalan dari semua pihak. Selama pengawalan, periksa setiap setengah jam. Konfirmasikan kebenarannya sebelum melanjutkan. Berulang kali, kami mencapai pelabuhan dengan selamat sepanjang perjalanan. Richard secara khusus mengatur agar kroni-kroninya menunggu di pelabuhan. Setelah Sunstone tiba, dia mulai memeriksanya. Tidak masalah, mulai memuat. Misi pengawalan Daxia Chefu dan yang lainnya telah selesai. Setidaknya tidak ada masalah di Daxia, Tian's Mansion dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Mereka takut kekuatan misterius akan mengambil tindakan di Daxia, jadi mereka tidak tahu dengan jelas. Hal ini akan dikutuk oleh komunitas internasional karena mengira Daxia lah yang melakukannya, atau Daxia adalah kaki tangannya. Richard dan yang lainnya telah menonton. Melihat ini, Richard menghela nafas, apakah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Daxia? Tuan Richard, mari kita awasi perjalanan selanjutnya. Li Siji mengingatkan dari samping. Pengiriman berlanjut. Masih sangat berhati-hati, awasi terus-menerus, dan periksa lagi sesekali untuk melihat apakah masih ada. Berkali-kali, 1 jam, tidak ada yang aneh. 2 jam, tidak ada yang aneh. 10 jam penuh telah berlalu, tetap saja tidak terjadi apa-apa. Tapi Richard dan yang lainnya berhati-hati. Saya memeriksanya sepanjang waktu. Lagi pula, saya takut diintimidasi beberapa kali sebelumnya. Takut ditipu lagi. Seiring berjalannya waktu, kita semakin dekat dengan tujuan kita. Suzaku dan yang lainnya sangat cemas hingga mereka hampir menangis. Ye Junlin telah membuat pengaturan sebelumnya, dan batu matahari telah disubkontrakkan. Tapi kali ini berbeda. Semua personel hadir, dan tidak ada yang bertugas sama sekali. Saya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat batu matahari dipindahkan kembali. Sepertinya jika kita ingin mencegah penambangan batu matahari, kekuatan kita sendiri masih terlalu lemah, Daxia harus melangkah maju untuk menghentikannya. Ya, kita tunduk. Pada terlalu banyak batasan, kita hanya bisa menghentikannya beberapa kali. Tidak ada yang bisa kita lakukan dalam jangka panjang. Hei, kita tidak bisa menghentikannya kali ini. Jika kita secara paksa dicegah agar tidak terekspos, seluruh pasukan mungkin akan dimusnahkan. Richard dan Li Siji juga sedang menganalisa. Lagi pula, metode kita terlalu keras. Jika kita tidak memberi ruang pada pihak lain, mereka tidak akan melakukan apapun. Richard tersenyum. Li Siji mengangguk. Jika itu aku tidak akan mengambil tindakan. Aku tidak bisa mengekspos diriku sendiri, dan aku mungkin akan dicabut. Tapi kita masih harus berhati-hati. Bagaimana jika pihak lain mengambil tindakan selama istirahat? Dari perjalanan ini kewaspadaan kita sudah banyak dilonggarkan saat itu. Mungkin ini rencana orang lain.
Richard masih sangat berhati-hati. Di sisa beberapa jam perjalanan, kami tetap menjaga dan melakukan pengecekan ketat setiap saat. Akhirnya, setelah menempuh sisa perjalanan, kami dengan selamat sampai di pangkalan pertama Laboratorium Dewa di laut, tempat resepsi diadakan. Tiba di sini setara dengan tiba di wilayah Laboratorium Dewa. Itu sudah menjadi tujuannya, ini sudah aman. Richard dan yang lainnya segera berkumpul di sekelilingnya. Dia khawatir, dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Kemarilah, nyalakan semua perangkat. Richard memerintahkan orang-orang untuk menyalakan semua perangkat. Segera semua batu matahari muncul di depan semua orang. Kali ini dibawa kembali dengan selamat, tidak ada satu bagian pun yang hilang. Richard menangis kegirangan, dia telah mengalami depresi dan kesedihan selama berapa hari. Tekanan seperti apa yang dia alami, kegagalan yang berulang kali menyebabkan statusnya di Laboratorium Dewa anjlok. Jika Anda gagal lagi, Anda berisiko ditegur dalam rapat. Dia lebih stres daripada orang lain, dia telah menahan napas. Dalam analisis terakhir, tujuannya adalah mengembalikan Sunstone. Sekarang dia berhasil. Richard mengepalkan tangannya erat-erat dan menangis kegirangan. Semua orang bersemangat, semua orang bersorak. Adegan yang hidup, cepat sebarkan beritanya, sebarkan ke seluruh dunia, Sunstone telah kembali. Kata Richard bersemangat, dia mengatur agar Li Siji dan yang lainnya mengambil beberapa foto dan video dari adegan tersebut. Berita dengan cepat menyebar, Laboratorium Dewa berhasil mengangkut batu matahari dari Daxia. Kekuatan misterius itu takut dan pada akhirnya tidak berani mengambil tindakan, sehingga mereka harus menyerahkan batu matahari ke Laboratorium Dewa. Bagi sebagian besar kekuatan, ini menyedihkan, mereka masih menunggu kekuatan misterius itu muncul. Untuk mendapatkan petunjuk atau tangkapan, pergilah ke Laboratorium Dewa untuk mengklaim penghargaan dan hadiah. Tidak ada hasil yang muncul, mereka mengalami depresi. Yang paling menyedihkan adalah Daxia. Mereka menyaksikan tanpa daya saat Sunstone diangkut ke sisi lain lautan, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Itu berasal dari negeri Daxia. Kemungkinan besar Laboratorium Dewa akan berbalik melawan Daxia di masa depan. Kita tidak bisa menyelamatkannya, kecuali kita dengan paksa membubarkannya, tapi bagaimana ini bisa berhasil? Hei, kuharap mereka bisa keluar dan menghentikannya, tapi bagaimanapun juga, tekanan yang kita hadapi terlalu besar. Reaksi dunia berbeda-beda, ada yang sedih dan ada pula yang bahagia. Namun mereka semua sepakat bahwa kekuatan misterius itu penakut, takut, dan penakut. Lagi pula, selama Anda mengambil tindakan, itu akan menjadi perhatian seluruh dunia. Mereka dapat digali dengan mudah, tak seorang pun di dunia ini yang bisa melawan Laboratorium Dewa. Mulai sekarang, Laboratorium Dewa dapat menambang batu matahari dari Daxia tanpa hambatan. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Laboratorium Dewa. Saat Suzaku dan yang lainnya melihat berita itu, mereka sangat marah hingga ingin meledak. Kali ini bos benar-benar tidak menyiapkan apapun. Biarkan Laboratorium Dewa memindahkan batu matahari itu. Mereka marah dan tidak berdaya. Mengapa mereka tidak bisa menjadi lebih kuat? Jika Anda cukup kuat, Anda bisa mengabaikan semuanya. Mereka bisa menghentikan semuanya secara terbuka. Tapi tidak sekarang, hanya bisa menonton. Semua orang mengepalkan tangan dan bersumpah untuk terus menjadi kuat. Di mana bosnya? Kemana mereka pergi? Suzaku memperhatikan bahwa Ye Junlin hilang. Hei, kurasa bosnya lebih kesal daripada orang lain. Iya, bos berada di bawah tekanan terbesar. Sekarang setelah Sunstone diambil, dia pasti yang paling tidak nyaman. Begitulah hidup, kamu akan selalu menghadapinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Sebaiknya jangan ganggu dia sekarang. Richard benar-benar bersemangat. Biarkan Rex dan yang lainnya terus menambang, silakan lakukan. Semua orang akan diberi hadiah. Teriak Richard, baru saja.
manajemen puncak laboratorium Dewa secara khusus memuji Richard. Itu juga memberikan beberapa hal teknologi tinggi dan membuka beberapa izin. Biarkan Richard semakin dekat ke puncak. Kemarilah, hitung jumlahnya, masukkan langsung ke dalam sistem energi. Perintah Richard, sekarang Sunstone sudah dikirim kembali, harus segera digunakan. Setelah semuanya diatur, Richard pergi bersama Li Siji dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya. Yang lain mulai menghitung jumlah batu matahari. Tapi apakah ini akhirnya? Tidak, boom, boom, boom. Richard dan yang lainnya belum mengambil beberapa langkah ketika tiba-tiba terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Seluruh markas berguncang hebat, dan semua orang hampir terlempar. Api melesat ke langit. Tapi ini baru permulaan, bersambung.